Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cinta dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu masih dalam tema tentang iman kepada surga dan neraka. Dimana kemarin Ustadz sudah menjelaskan mengenai iman kepada surga. Hari ini kita akan belajar bagaimana iman kepada neraka. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita senantiasa membaca doa terlebih dahulu. Dengan diiringi doa, insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan akan lebih berkah dan lebih manfaat. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pelajaran akidah akhlak tentang neraka. Pengertian neraka. Neraka adalah tempat penyiksaan yang amat pedih. Jadi neraka itu tempatnya penyiksaan. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak beriman, suka berbuat maksiat dan berbuat dosa. Nah, ini neraka itu tempatnya orang-orang yang tidak beriman dan suka sekali berbuat dosa. Mari kita semuanya, anak-anakku semuanya, hindari dosa agar kita bisa terhindar dari neraka yang di dalamnya terdapat penyiksaan yang amat sangat pedih. Manusia yang di masa hidupnya melakukan keburukan seperti mendustakan Allah dan Rasul-Nya akan masuk ke dalam neraka dan akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Neraka merupakan tempat terburuk dengan segala keseramannya yang tidak akan bisa dibayangkan, bahkan tidak terpikirkan oleh manusia seperti apa neraka itu. Neraka itu tidak bisa kita bayangkan dengan akal sehat kita. Keseramannya itu jauh dibandingkan dengan kesakitan yang ada di dunia ini. Kalau kalian pernah tersengat dengan api, itu di neraka pasti jauh lebih pedih dan lebih sakit, karena neraka itu tidak bisa dibayangkan keburukannya dan keseramannya. Maka dari itu mari kita hindari. Oke, terdapat 7 pintu neraka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ini ada 7 tingkatan pintu neraka seperti surga. 1. Neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Syirik atau musyrik merupakan dosa paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum manusia itu bertaubat. Yang kedua, mari ada neraka Sakor. Neraka Sakor itu adalah tempat untuk orang-orang yang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan atau tidak mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dia mengaku Islam, tetapi dia tidak menaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Itu namanya orang yang munafik, mengakunya Islam tetapi tidak mau menjalankan rukun Islam. Itu jenengan manusia yang munafik, bermuka dua. Yang ketiga, ada neraka Lazza. Neraka Lazza merupakan neraka yang bergejolak apinya, yang mengelupaskan kulit kepalanya. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Ma'arij ayat 15 sampai 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Yang artinya sama sekali tidak, sungguh itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama, dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Nah, ini yang dinamakan orang yang serakah, mengumpulkan harta. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka Lazza yang apinya bergejolak.
Yang keempat, ada neraka utama. Neraka utama disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang yang miskin. Dia kaya tetapi suka menghina orang yang miskin dan suka mengumpulkan harta, tidak mempedulikan sesamanya. Orang yang tidak mempedulikan orang miskin, dia acuh terhadap orang yang susah. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka utama. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah dan tidak membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Nah ini, ketika kalian dimintai bantuan orang yang susah, maka tolong. Jangan sampai kalian menolak bantuan, menolak dia. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam neraka utama. Di neraka utama, harta yang mereka kumpulkan akan dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia. Orang yang mengumpulkan harta, nanti kalau dia tidak memperdulikan orang di sekelilingnya, hartanya nanti akan dibakar dan diminumkan sebagai siksa kepadanya. Yang kelima, ada neraka sa'ir. Neraka sa'ir diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata kufur yang berarti ingkar atau menolak. Kafir dapat juga diartikan orang yang menolak adanya Allah. Orang kafir itu terdiri dari 3. Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat. Ini orang yang benar-benar kafir. Dia tidak mau mempercayai adanya Allah dan Rasul. Orang Islam yang tidak mau sholat, puasa maupun zakat, ini juga bisa dikatakan kafir. Ya. Yang keenam, ada neraka wail. Neraka wail disediakan untuk orang atau para pengusaha dan pedagang yang culas atau curang, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Nah ini orang yang pengusaha, pedagang yang curang, yang suka mengurangi timbangannya dan suka menimbun barang. Orang yang menimbun barang terus langsung dijual ketika harga barangnya lagi mahal. Nah ini namanya orang yang mencalo barang. Ini tidak boleh, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka wail. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, ada neraka jahanam. Neraka jahanam itu merupakan neraka yang paling dalam dan paling berat sih siksaannya. Masya Allah, jangan sampai kita masuk ke dalamnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan semua. Orang yang syirik atau percaya kepada selain Allah yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, neraka yang paling dalam dan berat siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari ketujuh neraka ini dan kita akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tetap kita harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita harus sering sholat, jangan sampai ditinggalkan. Ya, zakat, sodako. Kalau nanti sudah besar, sudah bisa mampu untuk haji. Nah, itu agar kita terhindar dari ketujuh neraka ini. Oke anak-anakku semuanya, sekian penjelasan dari Ustadz hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan penjelasan Ustadz ini dicatat di buku kalian masing-masing sebagai bahan belajar kalian di rumah. Tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.